Ekskresi adalah proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya dalam tubuh. Ekskresi merupakan proses yang ada pada semua bentuk kehidupan, termasuk pada ikan, ubur-ubur, dan karang. Berikut adalah penjelasan mengenai sistem ekskresi dari ketiga organisme tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan pengertian dari ekskresi pada biota laut secara umum. Sebelumnya, semua biota laut itu harus bisa mempertahankan keseimbangan tubuh dengan lingkungannya, atau yang dinamakan internal homeostatis, agar dapat bertahan hidup. Nah, homeostatis ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada termoregulasi, yaitu mempertahankan suhu tubuh. Yang kedua ada osmoregulasi, yaitu mempertahankan keseimbangan air dan solut. Dan yang ketiga ada ekskresi, yaitu membuang bahan-bahan yang tidak digunakan. Jadi, pengertian ekskresi itu sendiri adalah proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Contohnya seperti CO2, H2O, NH3, zat warna empedu, dan asam urat. Zat hasil metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh akan dikeluarkan melalui alat ekskresi. Alat ekskresi ini dimiliki oleh semua biota laut, tentunya berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan biota lautnya, maka semakin kompleks alat ekskresinya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu fungsi dari sistem ekskresi pada ikan. Ikan memiliki alat ekskresi berupa sepasang ginjal berwarna kemerahan bernama opistonefros yang merupakan tipe ginjal paling primitif. Adapun fungsi sistem ekskresi ikan yaitu untuk regulasi kadar air tubuh, mengeliminasi sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, dan menjaga keseimbangan garam. Seperti pada insang. Insang pada ikan berfungsi untuk mengeluarkan CO2 dan H2O. Pada kulit, kelenjar kulit mengeluarkan lendir agar tubuh ikan menjadi licin sehingga memudahkan ikan bergerak di dalam air. Pada sepasang ginjal, pada sebagian besar ikan, sepasang ginjal berfungsi untuk mengeluarkan urin. Fungsi dari sistem ekskresi pada porifera. Sistem ekskresi pada porifera, pengeluaran sisa metabolisme berlangsung secara difusi dari sel tubuh ke epidermis, lalu dari epidermis ke lingkungan hidupnya yang berair. Porifera mempunyai sistem saluran air yang berfungsi untuk memasukkan dan mengeluarkan air yang mengandung zat makanan, oksigen, dan sisa metabolisme. Proses pembuangan limbah metabolisme dikeluarkan melalui proses difusi sel-sel penyusun dinding spongosol atau rongga tubuh porifera. Limbah metabolisme larut bersama cairan tubuh dalam spongosol, kemudian akan bersama-sama dikeluarkan melalui oskulum ataupun lubang besar pada bagian atas permukaan tubuh porifera ke perairan. Menurut saluran airnya, porifera dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu akson, sikon, dan leikon. Selanjutnya yaitu fungsi dari sistem ekskresi pada soya lanterata. Soya lanterata sebenarnya tidak memiliki sistem ekskresi, sehingga pengeluaran limbah sisa metabolisme dikeluarkan secara difusi melalui sel-sel epitel pada rongga gastrovaskular. Limbah metabolisme yang terlarut dalam cairan tubuh dalam gastrovaskular atau rongga perut ini akan dikeluarkan melalui mulut ke lingkungan. Saya akan menjelaskan sistem ekskresi pada coelenterata dan juga porifera. Yang pertama, coelenterata. Mereka melakukan ekskresi dan mengeluarkan sisa metabolisme tubuh mereka dengan cara mengeluarkan melalui proses difusi sel-sel pada rongga gastrovaskular. Jadi, limbah yang ada dalam metabolisme yang terlarut pada cairan tubuh gastrovaskular atau rongga perut akan dikeluarkan melalui mulut mereka ke lingkungan sekitar. Yang kedua, yaitu sistem ekskresi pada porifera.
Porifera memiliki sistem ekskresi yang dikeluarkan melalui proses difusi sel-sel penyusun dinding spongosol yang kemudian bersama-sama keluar melalui oskulum ke perairan sekitar. Oskulum di sini yaitu lubang besar yang terletak pada bagian permukaan tubuh porifera. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada ikan. Ikan memiliki sistem ekskresi khusus yang terdiri dari beberapa organ untuk mengeluarkan sisa metabolisme di dalam tubuhnya. Ikan mengeluarkan zat sisa dalam bentuk amonia, NH3, dan juga mempunyai alat ekskresi berupa sepasang ginjal berwarna itu, ginjal dengan saluran urin yang muaranya menyatu dengan muara kelamin dinamakan muara saluran genitalis dan letaknya ada di belakang anus. Sistem ekskresi pada ikan air tawar. Ikan air tawar memiliki konsentrasi kadar garam yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Akibat kondisi tersebut, air dari lingkungannya cenderung masuk ke dalam tubuh ikan secara osmosis dan garam keluar tubuh melalui proses difusi. Untuk menjaga kestabilan kadar garam ikan akan mengeluarkan kelebihan air melalui ginjalnya. Ginjal ini mempunyai glomerulus dalam jumlah banyak dengan diameter besar. Ini dimaksudkan untuk lebih dapat menahan garam-garam tubuh agar tidak keluar dan sekaligus memompa air seninya tersebut diserap kembali pada tubulus proximalis dan garam-garam diserap kembali pada tubulus distal dinding tubuh. Dinding tubuh ginjal bersifat impermeable terhadap air. Untuk sistem ekskresi pada ikan air laut sendiri itu, tubuh ikan air laut itu berbeda dari ikan air tawar karena tubuh ikan air laut memiliki konsentrasi kadar garam yang lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya. Akibat dari keadaan tersebut, ikan cenderung kehilangan cairan tubuhnya. Kehilangan cairan tubuhnya dan mendapat tambahan garam dari lingkungannya untuk mengganti cairan tubuh yang banyak keluar. Ikan banyak minum air laut. Seperti itu istilahnya. Sekian penjelasan dari saya sistem ekskresi pada ikan. Terima kasih.